Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 11, Narkom SPD dari SD Negeri Bumirejo, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dan di sebelah kanan saya ada fasilitator hebat kita, Bapak Carlo Rahmanto SPD dari SDIT Al-Qudwa. Dan di sebelah kiri saya tentunya selalu mendampingi saya PP cantik kita, Ibu Trisa Angela Sari SPD dari SD Sukarami. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang saya pahami dari eksplorasi konsep modul 1.1 refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menunjukkan kemerdekaan dalam belajarnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat arah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani, anak-anak sebagai biji tumbuhan yang ditanam di lahan yang telah disediakan. Sebagai contoh, jagung yang ditanam dan mendapatkan nutrisi pencahayaan dan pengairan yang cukup, serta perawatan yang baik, maka akan menghasilkan jagung yang maksimal. Begitupun sebaliknya, jagung walaupun dari kualitas yang terbaik, jika tidak mendapatkan pencahayaan dan nutrisi ataupun perawatan yang baik, maka hasil yang didapat pun tidak maksimal. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Memerdekakan dan berpusat pada murid. 2. Mengikuti perkembangan zaman. 3. Tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. 4. Membangun budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Berpusat pada murid. Nah, contohnya adalah ketika kita belajar di kelas, maka yang menjadi fokus adalah siswa. Maka kita harus menciptakan segala sesuatu pembelajaran itu yang menyenangkan bagi murid, tidak membosankan untuk murid. Bahkan tujuan kita adalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini salah satunya penting sekali. Di kelas kita bisa memanfaatkan iptek, salah satunya laptop, layar proyektor, LCD, itu yang bisa kita gunakan, dan memanfaatkan kegiatan dengan metode TPACK. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka di kelas kita juga menciptakan sebuah pembelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Membangun budi pekerti, berfokus pada proses. Nah, ini salah satunya ketika kita berada di kelas, maka kita ciptakan bahwa yang kita utamakan adalah budi pekerti. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa hormat, saling menghormati, menumbuhkan rasa sopan dan santun, lalu setiap pagi sebelum belajar dan setelah belajar kita selalu berdoa. Setelah itu kita membiasakan juga pembacaan ayat pendek selama 1 minggu. Lalu dalam minggu berikutnya kita ganti lagi dengan materi yang lain yang berfokus pada karakter. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama,
Mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran dengan platform yang menarik. Yang kedua, sistem AMON. Dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya. Dari saya sebagai guru, pembelajar, dan murid, pembelajar. Saya sebagai guru semakin sadar bahwa guru harus senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam memahami karakter dasar murid. Dan sebagai murid menjadi lebih bersyukur karena dapat belajar di zaman yang sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.